Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ani Surya Juliana. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum dengan judul sifat cahaya. Pada kegiatan praktikum pertama yaitu pemantulan cahaya. Tujuan pada praktikum kali ini yaitu dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, dan menentukan fokus dari cermin cembung. Percobaan pertama yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Langkahnya, nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah jalannya sinar pada langkah kedua, sehingga tampak sudut datang dan sudut pantul. Ukurlah besar sudut datang dan besar sudut pantul tersebut. Letakkan sebuah benda atau dalam hal ini lilin di depan cermin datar dan amati bayangan selama benda itu digeser-geser di depan cermin datar. Catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Percobaan selanjutnya yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Langkahnya yaitu nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantul serta bayangan yang terbentuk. Catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Percobaan selanjutnya yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Langkahnya, nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga nampak sudut datang dan sudut pantul serta bayangan yang terbentuk. Catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Percobaan selanjutnya, kesimpulan pada praktikum cermin datar yaitu sifat bayangan yang dibentuk adalah maya, tegak, dan memiliki ukuran yang sama dengan benda aslinya. Jarak bayangan dari cermin sama dengan jarak bayangan benda dari cermin. Kesimpulan pada praktikum cermin cembung yaitu sifat bayangan yang dibentuk adalah maya, tegak, dan diperkecil dibandingkan dengan ukuran pada benda asli. Bayangan yang terbentuk selalu berada di belakang cermin dan lebih dekat ke cermin daripada jarak benda asli. Cermin cembung sering digunakan sebagai kaca spion pada kendaraan karena kemampuannya untuk memperluas bidang pandang. Kesimpulan percobaan pada cermin cekung yaitu bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan dapat diperbesar atau diperkecil tergantung pada posisi benda. Tidak ada bayangan yang terbentuk karena sinar-sinar pantul menjadi sejajar setelah dipantulkan oleh cermin cekung. Bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, diperbesar. Ini sering digunakan dalam aplikasi seperti cermin rias.